قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kisah Nabi Sulaiman, tentu hampir semua orang sudah mengetahuinya. Ya, beliau adalah seorang nabi dan juga raja yang kekayaannya luar biasa. Nabi Sulaiman juga memiliki kemampuan khusus, yaitu berkomunikasi dengan hewan dan juga benda tak biasa. Misalnya adalah angin. Tak lupa pula kisah beliau dengan Ratu Saba yang ceritanya sangat dramatis dan penuh dengan pelajaran itu. Berbicara soal kaitan, Nabi Sulaiman selalu dihubung-hubungkan dengan Israel. Banyak orang yang sangat yakin kalau Nabi Sulaiman tinggal di daerah tersebut dan bahkan meninggalkan semacam peti yang sampai hari ini masih dicari-cari. Tak hanya kaitannya dengan Israel, sosok Nabi Sulaiman juga sering dihubungkan dengan Indonesia. Agak sulit dipercaya memang, tapi hal tersebut ternyata sudah pernah diteliti oleh seorang pakar. Hasilnya cukup mencengangkan. Ternyata memang ada kaitannya antara Nabi Sulaiman dengan Nusantara ini. Lalu, kira-kira seperti apa hubungan Nabi Sulaiman dan Indonesia? Simak ulasannya berikut ini. 1. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelumnya, sudah cukup banyak pembahasan tentang ini, dan umumnya orang-orang yang mendengar bakal tersenyum kecut saja dengan hal tersebut. Pasalnya, agak sulit memang menghubungkan Nabi Sulaiman dengan Borobudur. Keduanya memiliki semacam kontradiksi. Apalagi Borobudur adalah candi Buddha. Namun menurut seorang pakar yang bernama Fahmi Bahsa, sangat banyak bukti yang menguatkan kalau candi itu memanglah peninggalan putra Nabi Daud alaihissalam tersebut. Beberapa bukti diantaranya menurut Bahsa adalah relief-relief yang menggambarkan kisah hidup Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah tabut atau peti berisi kitab-kitab, juga tongkat Nabi Musa alaihissalam. Di Borobudur, relief menggambarkan yang menunjukkan cerita tabut itu memang ada. Selain itu, ada juga relief yang menggambarkan hewan-hewan yang seolah-olah mengisyaratkan akan kemampuan Nabi Sulaiman yang bisa berkomunikasi dengan hewan. 2. Nabi Sulaiman meninggal di Indonesia. Masih menurut Bakhsha, pakar matematika Islam itu juga mengatakan kalau Nabi Sulaiman ternyata meninggal di Indonesia. Buktinya masih merujuk pada Borobudur. Tepatnya pada bagian stupa atau istilah lainnya adalah Qiyam nomor 6. Kalau diperhatikan baik-baik, di dalam sini ternyata kosong. Dan menurut Bakhsha, hal tersebut tak lain karena Nabi Sulaiman wafat di sana. Kemudian, Bakhsha menghubungkan dengan salah satu ayat Al-Quran yang artinya, tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka atau jin setelah kematiannya itu, melainkan rayap yang memakan tongkatnya. Entah bagian mana dari ayat di atas yang menunjukkan pernyataan Bakhsha. Makanya hal tersebut butuh untuk dikaji lagi lebih dalam. 3. Nama Nabi Sulaiman yang kejawa-jawaan. Nama juga jadi bukti adanya korelasi antara Indonesia dengan Nabi Sulaiman.
Kalau diperhatikan baik-baik, nama Nabi Sulaiman itu memang sangat unik dan tersemat unsur Jawanya. Misalnya awalan Su dan akhirannya Man, yang merupakan ciri khas nama orang-orang Jawa di masa lalu. Dari 25 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang punya nama dengan awalan Su. Kalau dilihat dari artinya, kata Su dan Man itu mengandung makna hamba yang baik dalam bahasa Jawa. Dan kalau merujuk kepada ayat suci Al-Quran, Nabi Sulaiman selalu dikatakan sebagai yang sebaik-baiknya hamba. Ada teori lain yang mengatakan jika ibu Nabi Sulaiman sendiri merupakan orang Jawa yang berasal dari Batseba. 4. Negeri Sabah dan Ratu Bilqis ada di Indonesia. Tak hanya kepercayaan tentang Nabi Sulaiman yang hidup di Indonesia, istri beliau Ratu Bilqis juga diyakini hidup di Nusantara. Bahkan kisah pertemuan keduanya juga diyakini di Indonesia. Tentang sang ratu, ada banyak bukti yang seolah-olah menguatkan kalau negeri Sabah dan Ratu Bilqis tinggal di Indonesia. Pertama adalah nama Wonosobo yang sering dikaitkan dengan negeri Sabah. Wonosobo sendiri kalau dipecah artinya menjadi hutan Sabah, atau Wono dalam bahasa Jawa adalah hutan. Dalam Al-Quran dijelaskan pula kalau Sabah adalah daerah yang penuh dengan hutan. Bukti selanjutnya adalah Candi Ratu Boko yang sering diasumsikan sebagai kerajaan Bilqis. Kalau dilihat-lihat, candi ini beberapa bagiannya tidak lengkap. Asumsinya, hal tersebut tak lain karena proses pemindahan istana, seperti yang dikisahkan di cerita Nabi Sulaiman alaihissalam. 5. Surat emas Nabi Sulaiman ditemukan di pemandian Candi Boko. Seperti yang kalian ketahui, sebelum Nabi Sulaiman bertemu dengan Ratu Bilqis, beliau terlebih dahulu mengirimkan sebuah surat emas yang diantarkan oleh burung hudhud. Surat ini berisi ajakan untuk bertaubat, mengingat Ratu Bilqis diceritakan menyembah matahari. Surat ini sebelumnya tak ditemukan dimanapun, termasuk Yaman yang dipercaya banyak orang sebagai lokasi istana Ratu Bilqis. Tapi ajaibnya, surat ini malah ada di Indonesia. Ya, surat emas tersebut ditemukan di salah satu kolam pemandian Boko. Suratnya sendiri memang terbuat dari emas dan berisi tulisan yang dipercaya banyak orang lafadznya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Entah kebetulan atau bukan, namun bukti ini seolah-olah menguatkan kesan kalau kerajaan Sabah memang berada di Indonesia. Tentunya, soal percaya atau tidaknya kita kembalikan lagi kepada pendengar. Namun jika seumpama teori di atas memang benar, kita layak untuk bangga. Bagaimana tidak, Nabi utusan Allah ternyata ada di Indonesia. Tak cuma kebanggaan, kebenaran ini juga akan menjadi awal terkuaknya sejarah-sejarah masa lalu. Dan yang jelas, akan menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam dan merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman juga menggantikan ayahnya dalam menyiarkan risalah kenabian. Nabi Sulaiman juga memiliki banyak sekali keistimewaan atau mukjizat. Salah satunya adalah yang pertama,
beliau mampu berbicara dengan hewan, lalu beliau mampu memerintahkan bangsa jin dan hewan. Beliau juga mampu menundukkan angin, beliau mampu melunakkan besi, dan juga beliau memiliki cincin yang berasal dari langit. Nabi Sulaiman juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman juga memiliki kerajaan yang megah dan mewah. Namun ketika Nabi Sulaiman wafat, tidak ada sama sekali bangsa yang tahu, baik itu jin, hewan, atau manusia. Tapi yang mengetahui adalah seekor rayap. Rayap itu menggerogoti tongkat dari Nabi Sulaiman. Dan ketika sudah digerogoti cukup banyak, akhirnya Nabi Sulaiman jatuh tersungkur ke tanah, dan sejak saat itu jin baru menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.